Semoga bisa terlihat dan Ya, akan ya saya bacakan kurang lebih dan mungkin menambahkan komentar-komentar juga. Eh, ya, jadi memang sifat pertemuan ini cukup mendadak dan darurat sebenarnya karena banyak juga suara-suara dari rekan-rekan pelajar dan diaspora Indonesia yang ingin bisa juga punya akses untuk mengadakan pertemuan dan saya kira teman-teman PPI Jerman dan PPI cabang ini punya mengadakan pertemuan semacam ini dan harapannya mungkin nanti bisa diperlebar juga ke publik. Tapi ini saya kira menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kepercayaan juga. Nah, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketahui, teman-teman juga situasi yang terjadi di Indonesia mungkin 2 minggu ke belakang ini eh, cukup mengkhawatirkan karena kita tahu banyak terjadi kekerasan aparat, penangkapan, proses kriminalisasi, dan ya tentu demonstrasi yang eh, sempat terjadi kericuhan di beberapa daerah. Dan ini juga menjadi kekhawatiran kami walaupun kita semua sekarang berada di Jerman ya, karena kita juga punya keluarga dan kerabat di tanah air. Dan implikasi dari ketidakstabilan ini juga akan berpengaruh ke kita-kita yang berada di luar negeri. Dan melalui gabungan inisiatif para figur publik di Indonesia, terdapat tuntutan juga yang sudah dirangkum dalam 17+8. Mungkin sebagian sudah mendengar juga. Nah, eh, apa yang kami rangkum di sini mungkin tidak eins to eins dengan apa yang ada di 17+8. Kami coba sedikit sesuaikan juga dengan kebutuhan kami di sini di Jerman. Oleh sebab itu, tuntutan ini kami beri nama Sabta Asa, ya 7 asa atau 7 tuntutan dari kami. Eh, dan ini tujuannya tidak hanya untuk Bapak Kuai atau Bapak atas pendidikan dan kebudayaan Pak Ronius, tapi juga harapannya dapat nanti disampaikan juga ke atas kepolisian, atas pertahanan, dan mungkin fungsionaris lainnya juga yang bertugas di KBRI Berlin. Tapi mungkin sementara waktu karena mungkin kesibukan atau jadwal lain, jadi mungkin tidak bisa menghadiri. Nah, sedikit merangkum kenapa bisa terjadi aksi massa yang cukup besar kemarin, dimulai dari tanggal 25 sampai sekitar awal September. Kalau kami lihat ini ada permasalahan struktural yang menimpa masyarakat Indonesia sejak 1 atau 2 tahun belakang, yang membantu memupuk amarah publik. Kalau misal ke bawah sedikit, Rizky. Jadi sekarang kita tahu ada kegundahan di tengah masyarakat, di tengah ketidakpastian ekonomi. Kita tahu juga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Kalau kita lihat data dari beberapa think tank, eh, angka PHK ini lebih tinggi daripada periode waktu yang sama di tahun 2024, 10.000 lebih tinggi. Dan kita tahu bagaimana sulitnya untuk mencari pekerjaan, terutama bagi populasi tenaga kerja muda. Ya. Jadi ini sebuah bonus demografi yang bisa jadi terbuang sia-sia kalau tidak dapat terserap dalam angkatan kerja. Kemudian kekecewaan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil kinerja, perilaku, serta tata kelola pemerintahan, meliputi dan tidak terbatas kepada isu-isu seperti kelangkaan gas LPG, kemudian um, isu kualitas BBM Pertamina yang di bawah uh, nilai yang semestinya, kemudian volume minyak goreng yang tidak uh, layak dengan apa yang tertera di bungkusnya, kemudian bawah kenaikan PPN di akhir tahun yang sempat menjadi wacana, kemudian demonstrasi di beberapa wilayah seperti Pati, Pare di Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan PBB akibat dari efisiensi anggaran dari pusat, pembekuan rekening aktif yang eh, kabarnya sempat menimpa beberapa orang dan ini sangat apa ya dapat berdampak untuk teman-teman yang di Jerman karena mungkin dari kita di sini tidak semuanya sering menggunakan rekening Indonesia ya. Jadi kalau memang misal ada pembekuan seperti ini kan kita bisa eh, kesulitan untuk melakukan transaksi. Kemudian pernyataan Bapak Menteri ATR BPN
Nusron Wahid mengenai hak pemerintah untuk dapat mencaplok tanah, istri Menteri UMKM yang sempat mengirim surat edaran ke KBRI dan KJRI di luar negeri untuk menerima kunjungan ke luar negeri dan banyak lagi lainnya ya. Dan ini belum ke legislatif dan institusi lainnya gitu. Kemudian pengesahan revisi UU TNI yang sempat kami tanggapi juga dan bersama dengan PP negara lain. Jadi kita menyikapi bahwa revisi ini terjadi dengan ya sangat cepat ya prosesnya, minim partisipasi publik dan sangat minim transparansi, dan tentu revisi undang-undang ini telah membuka ruang bagi prajurit aktif TNI untuk dapat masuk ke ranah sipil. Itu kajiannya sudah kami sampaikan. Kemudian ya kegiatan pertambangan, pengundulan hutan, perusahaan lingkungan yang dilakukan atas nama ya pembangunan atau perkembangan. Jadi kita lihat ini sebagai hasil dari keserakahan oligarki dan ambisi besar pemerintah dalam mewujudkan proyek-proyek strategis nasional ya, seperti food estate dan lain sebagainya. Kemudian tunjangan perumahan, ini yang menjadi trigger point atau mungkin pemicu dari demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus, menurut hemat kami, karena ya soal gaji dan tunjangan ini mungkin masih banyak ketidaktransparansian institusi legislatif dalam ya menginformasikan secara transparan berapa besaran gaji, tunjangan, anggaran yang diterima oleh DPR, dan tentu kekerasan aparat kepolisian dan possibly juga TNI dan kriminalisasi masyarakat sipil dalam aksi massa dan demonstrasi. Bahkan tidak hanya demonstrasi, ya, nanti kita juga jabarkan. Nah, dari beberapa poin tadi, kami rangkum 7 tuntutan yang ingin kami sampaikan untuk KBRI, dan harapannya nanti bisa diteruskan juga ke pemangku kepentingan di Indonesia. Nomor 1, tentu atensi kami tertuju ke Badan Legislatif DPR RI. Kami menuntut adanya reformasi untuk DPR. Kita ingin ada perombakan terhadap gaji dan besar tunjangan pejabat legislatif yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Jadi kita tahu kemarin sempat terjadi simpang siur, anggota DPR bisa menerima hingga 100 atau 200 juta rupiah per bulan ya, karena tunjangan yang jumlah tunjangan yang sangat besar ya. Dan kita tahu kemarin sudah dibatalkan untuk tunjangan perumahan. Namun ini tidak menutup atau tidak memberhentikan tuntutan kami bahwa masih harus ada transparansi mengenai besar tunjangan dan gaji yang dibayarkan untuk anggota DPR. Ini salah satu concern utama kami. Kami juga menuntut pemecatan terhadap anggota legislatif yang terbukti tidak kompeten, dan kita tahu sudah ada beberapa langkah konkret menuju untuk mewujudkan tuntutan ini. Sudah ada langkah proaktif dari partai dan anggota legislatif sendiri yang bahkan mengundurkan diri juga. Dan harapan kami juga dan tuntutan akan ada moratorium perjalanan dinas bagi pejabat publik di Indonesia. Dan ini saya lampirkan juga di ya halaman belakang ya, tentang sikap kami terhadap perjalanan dinas pejabat publik di Indonesia ke Jerman. Tapi secara singkat, kami tidak ingin membatasi ruang gerak pejabat publik Indonesia jika memang harus keluar negeri. Kami menolak bentuk perjalanan yang tidak esensial, tidak ada maksud dan tujuan yang jelas, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu kurang lebih sikap yang Sinyal. akan kami publikasikan juga. Kemudian kedua, sinyal ya, sebentar. Sinyal saya ya? Atau Sinyal Mas Ryan. Oh iya, ini iya. sudah clear. udah bagus lagi. Oke. Ya, kedua tentang reformasi Polri. Ini juga menjadi tuntutan aksi masa kemarin ya.
dan turut menjadi kekhawatiran kami juga karena kita tahu rangkaian demonstrasi kemarin telah memakan lebih dari 10 korban jiwa dan salah satunya juga kematian Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Kami menuntut adanya bentuk pertanggungjawaban dan jika perlu bentuk tim investigasi atas kekerasan dan bentuk represivitas yang dilakukan oleh institusi Polri. Kita juga menuntut pembebasan seluruh individu yang ditahan dan dikriminalisasi. Dan ini tidak terbatas untuk peserta demonstrasi saja. Dari data yang kami kumpulkan, ada 5 setidaknya yang telah didakwa, telah dijadikan tersangka. Dan bahkan salah satu dari tersangka yang telah ditetapkan tersangka itu bukan peserta demonstrasi, bukan peserta aksi gitu. Jadi kami melihat ada erosion ya, ada kelongsoran kebebasan berpendapat dan kami lihat juga eh, bahkan sebenarnya angkanya jauh lebih besar. Mungkin ada sekitar 3.000 peserta demonstrasi yang ditangkap dan 13 lainnya yang didakwa juga di Bandung. Jadi ini turut menjadi kekhawatiran kami. Dan di poin terakhir itu adalah bentuk manifestasi dari kecewaan kami terhadap kepemimpinan Polri, ya, dan ini kami tujukan untuk Bapak Listio Sigit Prabowo. Jadi banyak sekali tuntutan yang menuju ke Bapak Kapolri untuk segera dicopot ya. Tapi kami tahu dinamika apa yang terjadi di balik layar dan eh, ya berikut tata bahasa kami. Namun poin tuntutan ini adalah untuk agar Bapak Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Kapolri yang sekarang diemban oleh Pak Listio Sigit. Kemudian poin ketiga, ini saya coba agak lebih cepat ya karena 11, udah jam 11. Evaluasi menyeluruh terhadap program-program prioritas pemerintah. Ini kita tahu banyak sekali program prioritas yang ingin dieksekusi oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden. Bahkan sudah banyak sekali yang dieksekusi ya dalam waktu 1 tahun ini. Jadi, dan kita tidak melihat adanya evaluasi atau bentuk kajian yang berbasis terhadap indikator kinerja, analisis manfaat biaya, serta dampak-dampak sosial dan lingkungan seperti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Antara yang juga cukup mengkhawatirkan statutanya dan uh, moda pengawasannya, kemudian hilirisasi industri yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di luar Jawa, kemudian program sekolah rakyat yang sepertinya dipegang oleh Kementerian Sosial, kemudian food estate seperti yang tadi kami juga sempat singgung, dan berbagai program lainnya juga. Ya, ini turut menjadi uh, kekhawatiran kami karena bentuk pengimplementasian ya, kemudian minimnya pengawasan dan uh, partisipasi publik dalam pengimplementasian program-program ini. Kami juga mengharap dan menuntut untuk adanya pengalihan alokasi anggaran untuk pos pengeluaran yang lebih berdampak gitu. Salah satunya peningkatan upah bagi tenaga pengajar dan dosen. Kita tahu di awal uh, kepresidenan Bapak Prabowo terjadi demonstrasi oleh tenaga pengajar dan dosen karena menuntut pembayaran tukin yang mungkin belum terbayarkan dan uh, kami kira masih banyak yang perlu diperbaiki dan walaupun sudah ada inisiatif dari kementerian mengenai permasalahan ini, saya kira uh, permasalahan strukturalnya masih belum diselesaikan. Masih banyak guru honorer di daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah pedalaman. Kemudian tunjangan kinerja untuk dosen juga masih belum layak. Uh, kita juga menuntut pemerataan dana riset, beasiswa, dan pemotongan anggaran pendidikan tinggi agar dibatalkan. Poin keempat, nanti untuk poin itu mungkin nanti Pak Rondis bisa memberikan update juga ya, saya harap. Poin keempat, hapus diskriminasi usia pada lapangan pekerjaan. Nah ini poin yang saya kira
relevan untuk teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri ya. Apalagi untuk Pak Fajar Paronius yang saya kira juga sudah cukup paham soal sistem pendidikan di Jerman yang kadang dapat memakan waktu agak sedikit lebih lama. Ini sebenarnya sempat viral juga karena sudah ada eh, aduan ke MK, namun sayangnya di overturn, tidak diterima. Eh, Namun kami mengharapkan akan ada usaha dari pemerintah pusat untuk menetapkan regulasi yang melarang berbagai bentuk diskriminasi. Sebenarnya tidak terbatas pada batas usia saja, tapi juga gender dan kategori-kategori lainnya yang tidak necessary ya. Kalau kita misal lihat Jerman, jarang sekali ada ketentuan batas usia maksimum saat melamar pekerjaan. Tapi ini yang banyak terjadi di Indonesia dan kaitannya adalah potensi untuk membatasi ruang gerak kami, lulusan-lulusan eh, kampus dan pendidikan di Jerman yang mungkin tidak dapat banyak terlibat dalam pembangunan bangsa. Kemudian poin berikutnya mengenai naskah akademik perlindungan pelajar. Ini agak sedikit apa ya, kurang terdengar mungkin ya, dan banyak teman-teman juga mungkin yang belum mengetahui. Jadi beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2023, PPI Dunia sempat mengirimkan draft naskah akademik untuk RUU Perlindungan Pelajar. Harusnya sudah diterima Bamsud tahun 2023, tapi sampai hari ini masih belum ada langkah konkret untuk mewujudkan atau bahkan membahas, sekedar membahas RUU Perlindungan Pelajar. Karena eh, yang kalau Bapak-Bapak di KBRI mendengarkan juga, eh, kemarin beberapa hari lalu ada kabar meninggalnya seorang mahasiswa Indonesia di Groningen, Muhammad Ataya Helmi Nasution, yang meninggal kala mendampingi kunjungan DPR, OJK, dan Bank Indonesia di Wina. Nah, kami harapkan dengan adanya suatu payung hukum untuk pelajar Indonesia di luar negeri, ini bisa menjadi langkah yang baik untuk eh, memberikan perlindungan untuk segenap teman-teman pelajar yang sedang berjuang ya. Masa belajar itu kan nggak hanya kita pergi ke kampus, tapi itu juga suatu bentuk jihad, bisa dibilang. Kemudian poin keenam, transparansi dan keterbukaan jalur komunikasi bagi pelajar dan diaspora Indonesia di luar negeri. Ini yang menjadi harapan kami sebenarnya, Pak Wai, Pak Ronius, Pak Randy, Pak Dimas, dan segenap atase di KBRI, bahwa KBRI Berlin dan segenap perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Jerman dan di luar negeri itu kami harap dapat membuka jalur komunikasi atau jalur untuk dapat menerima aspirasi dari pelajar dan masyarakat luas ya, karena mungkin masih belum ada corong komunikasi untuk ke sana. Dan dari hemat kami atau mungkin pengalaman untuk dapat menyampaikan aspirasi seperti ini, prosesnya tidak mudah, dan saya tahu Pak Ronius, Pak Fajar punya banyak jalur untuk eh, langsung ke pemangku kepentingan di Indonesia ya. Jadi saya kira ini patut untuk kita manfaatkan. Selain itu, kita juga mengharapkan ada optimalisasi bentuk-bentuk apa, corong atau kanal untuk penerimaan aspirasi publik seperti Badan Aspirasi Masyarakat yang dimiliki DPR, atau mungkin dari Pak Ronius, Pak Fajar punya jalur juga untuk langsung ke pemerintah pusat atau pemangku kepentingan di tanah air. Ini juga bisa kita manfaatkan, khususnya ke kementerian lembaga atau Komisi 1 DPR dan lain sebagainya. Dan terakhir, poin ketujuh, kami menuntut adanya evaluasi menyeluruh dan pengawalan ketat terhadap implementasi UU TNI. Kita tahu di beberapa bulan lalu sudah disahkan rancangan undang-undang TNI yang baru. Ada penambahan institusi, kementerian, kelembagaan yang dapat dijabat oleh prajurit aktif. Nah, bagaimanapun kami tetap menuntut adanya pemisahan tegas antara fungsi militer dan sipil, serta bagi pejabat dan prajurit aktif untuk dapat menjaga dan mengawal
supremasi sipil dalam tata negara yang demokratis. Kita melihat kemarin selama rangkaian demonstrasi, banyak partisipasi TNI dalam pengawalan aksi massa, dan ini cukup kami sayangkan. Walaupun banyak tindakan represif yang dilakukan oleh Brimob yang berada di bawah Komando Polri, tapi kita tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa banyak juga kendaraan taktis dari TNI yang present ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi kami sangat menyayangkan adanya keterlibatan TNI dalam ruang sipil. Dan kita lihat juga banyak prajurit aktif yang menduduki jabatan-jabatan publik yang tidak termaktub dalam UU TNI yang sudah disahkan kemarin. Nah, kurang lebih itu Pak Ronius, Pak Fajar, Pak Randy, dan segenap teman-teman PPI Cabang, poin kajian dan tuntutan yang kami sampaikan. Dan mungkin menambahkan sedikit juga itu Rizky, di pernyataan itu. Ini akan kami publikasikan juga bentuk pernyataan kami terhadap kunjungan dari pejabat publik di Indonesia ke luar negeri. Pada prinsipnya kami tidak membatasi, sekali lagi kami tidak membatasi ruang gerak. Dan jika memang ada kunjungan yang perlu dilaksanakan, maka pada prinsipnya boleh selama bisa dipertanggungjawabkan dan ada maksud dan tujuan yang jelas gitu. Nah, tapi kami menolak bentuk pendampingan atau pelibatan pelajar Indonesia di Jerman tanpa adanya kontrak resmi dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Kita tahu kemarin ada mahasiswa Indonesia di Groningen yang bahkan baru datang ya mungkin ya, belum sampai 1 atau 2 tahun di Belanda dan meninggal kala mendampingi rombongan DPR di Wina gitu. Ya kami sangat menyayangkan dan mendukung segala aksi yang ingin diambil oleh rekan-rekan di PPI Belanda maupun PPI Dunia terhadap ya kasus ini. Dan kami juga mengharapkan dari KBRI Berlin kalau misal ada kunjungan pejabat publik dari Indonesia ke Jerman dan sekitarnya mungkin bisa berkoordinasi juga dengan kami supaya ya kita bisa sama-sama tahu, dan mungkin kalau ada keterlibatan pelajar dan mahasiswa Indonesia di sana kita bisa bantu pantau atau mungkin agar kita bisa sigap juga bertindak kalau misal ada situasi darurat. Itu mungkin Pak Fajar, Pak Ronius, dan segenap rekan-rekan yang menghadiri pertemuan ini. Mungkin boleh tanggapan-tanggapan juga dan feedback. Ya, cukup Ryan ya? Iya, dari kami tadi sudah. Oke. Baik, terima kasih Royan. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, setelah Mas Ketua PPIJ menyampaikan aspirasi, tuntutan, silakan kalau misalnya ada, tadi Royan juga sudah menyampaikan, kalau ada tambahan dari rekan-rekan Ketua PPI, pengurus, atau anggota yang sudah ada di Zoom meeting ini maupun yang ada di ruangan rapat. Boleh itu. Dan Mas Ketua Divisi. Jadi, silakan kalau ada yang mau menyampaikan tambahan, kalau yang di Zoom meeting silakan raise hand, jadi supaya bisa tertata gitu, saya harus nunjuk siapa dulu, begitu. Atau yang dari ruang rapat silakan. Kita santai saja ya, nggak usah apa istilahnya, nggak usah tegang-tegang begitu, relax saja. Silakan, biar nanti dirangkum semua, nanti biar Pak Kwai bisa menanggapi secara sekaligus begitu, kalau ada. Monggo, silakan. Dari Zoom meeting, ruang Zoom, tidak ada? Apa sudah cukup yang disampaikan Mas Ketua PPI? Kayaknya Sudah ya, kan? sudah dianggap mewakili ya, karena sudah digodok. Ya. Digodok berapa lama ya, Royan? Waduh, Naskahnya tadi. ya seminggu lah kurang lebih Pak. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada dari ruangan apa? Rapat ini? Cukup? Cukup ya. Ya, jangan ada kendala apa-apa ya, tidak ada istilahnya, tidak ada rasa apa-apa. Mana? Pak?
Ada yang tes? Bukan kursornya Pak. Kursornya Pak Rahmat. Bentuknya kayak tangan. Ini Kursi, Mbak. Oke. Baik, kalau tidak ada, sekarang kesempatan untuk menanggapi dari Pak Kuai ya. Silakan Pak Kuai. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, rekan-rekan PPI, Mas Royan. Pak Kuai. Terdengar suara Pak Kuai ya? Karena suara ya? Pak Kuai ini Dengar. Iya, karena taraf intensitasnya agak lebih rendah dari suara saya kayaknya. Aduh, oke. Dengar kan? Oke. Tes suara. Oke. Pertama-tama untuk kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas aspirasi dan tuntutan yang dan juga poin-poin penting dari kajian yang disampaikan oleh semua rekan-rekan. Hal ini tentu sangat baik sekali, ya ini dalam rangka kita juga bersama-sama ingin membangun masa depan Indonesia yang tentunya akan lebih baik dari yang sekarang. Dan dalam kesempatan ini mungkin ingin kami sampaikan juga ucapan bela sungkawa, kami turut berduka cita atas nama KBRI Berlin atas wafatnya saudara-saudara kita pada saat aksi unjuk rasa yang terjadi di tanah air beberapa waktu yang lalu. Mari kita bersama doakan agar amal ibadah mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada mereka semua juga diberikan tempat yang terbaik dan mulia. Selanjutnya tentu KBRI Berlin sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Jerman menerima aspirasi dan tuntutan ini untuk kita sampaikan ke pemerintah pusat guna mendapat perhatian dan juga tindak lanjut yang diperlukan atau dibutuhkan. KBRI Berlin ya sebagai wakil kantor wakil pemerintah di Jerman ini tentu akan senantiasa membuka ruang dialog, komunikasi, dan juga konsultasi bagi rekan-rekan PPI di Jerman dimanapun ya, dan juga bagi masyarakat diaspora Indonesia yang ada di Jerman, termasuk dalam hal penyampaian kritik, saran, masukan, dan usulan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan tentu sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya, KBRI Berlin juga senantiasa akan terus memberikan dukungan dan juga support yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dalam rangka juga untuk menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPI di Jerman. Karena kita melihat PPI di Jerman sebagai mitra strategis KBRI Berlin dan juga KJRI yang ada di Jerman, KJRI Frankfurt dan juga KJRI Hamburg sebagai mitra strategis di bidang diplomasi pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, ini saya rasa mungkin terkait dengan tuntutan, poin aspirasi, kajian yang disampaikan. Mungkin kalau boleh usul Pak Roni juga ya nanti, mungkin ini bukan yang pertama, tapi mungkin kita perlu melakukan diskusi lagi mungkin ya, karena tuntutannya cukup luas, cukup cross-cutting, dan mungkin bisa kita lakukan semacam deep dive untuk beberapa poin. Ada beberapa yang mungkin perlu, kalau diperlukan kita juga bisa mendatangkan semacam narasumber dari pusat. Mungkin sebagai kita bisa siapkan sebagai sarana diskusi dan juga konsultasi dan dialog, agar poin-poin tersebut mungkin bisa kita bedah sama-sama dan kita carikan juga mungkin solusi
ke depannya. Ini saya rasa baik sekali. Kemarin saya sempat bicara juga dengan teman-teman di PPI Berlin Brandenburg. Mungkin nanti juga bisa dibuat semacam briefing, policy brief dari teman-teman PPI untuk beberapa poin yang mungkin bisa nanti kita sampaikan, dan jika dirasa bisa kita fasilitasi untuk diadakan dialog bersama narsum yang ada di pusat. Rasa pemerintah tentu akan siap dan terbuka untuk memberikan ruang dialog yang komprehensif bagi teman-teman PPI di Jerman. Dan sekali lagi kami akan teruskan, kami sampaikan aspirasi, tuntutan juga kajian ini kepada pemerintah pusat. Ya. Tentu nanti apapun feedback yang kita terima tentu akan kita sampaikan kepada teman-teman PPI yang ada di Jerman, terutama melalui Mas Royan selaku Ketua PPI Jerman. Mungkin itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Kuai. Silakan kalau ada tambahan dari Pak Randy. Ya, sementara belum Pak. Belum ya? Silakan Pak Nikun. Oke. Dari Mbak Ica? Cukup? Dimas? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Kuai dan Bapak Ibu semua. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuai ya, nanti kita akan teruskan tuntutan, aspirasi dari rekan-rekan PPI yang tadi sudah dituangkan dalam naskah tadi, dan naskahnya alhamdulillah sudah kami terima nih dari Mas Ketua, dan sudah kita sebarkan juga ke kawan-kawan yang ada di KBRI, begitu. Kemudian betul yang dikatakan oleh Kuai tadi ya, memang salah satu kontribusi dari kawan-kawan PPI adalah memberikan masukan-masukan yang positif ya, yang sering kita kenal dengan nama policy brief ya. Jadi sangat bagus, dan sudah pernah juga saya sampaikan ke Mas Royan waktu pas silaturahmi beberapa waktu yang lalu, juga ada Kenneth waktu itu, dan kemarin juga diulang lagi sama Pak Kuai gitu. Misalnya ketika misalnya PPIJ kemarin mengadakan Southeast Asia Student Summit ya Pak Kuai ya. Ya. Nah di situ kan membahas tentang smart city dan lain sebagainya. Nah itu bisa ditarik begitu, disadur istilahnya hal-hal positif dari pertemuan itu, yang itu bisa menjadi policy brief gitu ya, sumbang saran kepada pemerintah pusat gitu terkait smart city contohnya misalnya gitu. Kemudian juga demikian juga misalnya tadi terkait tuntutan tadi misalnya soal DPR tadi ya, soal DPR. Nah itu bagus juga misalnya ada semacam kajian gitu ya, kajian comparison Vergleichung gitu, bagaimana sistem legislatif di Jerman dengan di Indonesia. Nah, kita ambil mana yang positif dari Jerman gitu ya, PPI ngambil yang positif dari Jerman seperti apa, apakah itu dari mulai sistem perekrutan calon legislatif, kemudian sistem penggajian dan lain sebagainya. Apalagi ini kan kawan-kawan student ini kan ada juga yang istilahnya yang sekarang sedang running ya menjadi penerima beasiswa IPS ya di Bundestag, bahkan Mas Ketua Mas Royan juga itu alumni IPS juga begitu. Nah ini sangat merupakan potensi yang bagus ya untuk bisa mendapatkan informasi terkait sistem legislatif yang ada di Jerman. Itu salah satu beberapa contoh saja begitu ya. Jadi kami melihat dari KBRI tadi dikatakan Pak Kuai, PPI sebagai mitra strategis karena memang kawan-kawan PPI adalah insan-insan akademik ya. Jadi karena insan-insan akademik, maka salah satu sumbangsi yang bisa diberikan, mungkin kalau sumbangsi kerja kan belum, masih belajar, ya, masih studi gitu. Nanti sumbangsi kerja kalau sudah lulus gitu ya, mau kerja di Jerman atau kerja di Indonesia itu sama saja lah. Intinya juga sudah menyumbang kepada negara itu ya. Tapi dalam rangka selama menjadi student, kita pikir salah satu sumbangsinya tadi itu adalah sumbangsi pemikiran ya, yang dituangkan dalam naskah akademik ya, policy brief gitu ya. Yang itu bisa bersumber dari macam-macam ya, dari istilahnya studi di Bundestag atau misalnya webinar atau seminar diadakan oleh PPI gitu ya. Jadi seminar itu forum-forum ilmiah itu tidak hanya berhenti di situ saja, tapi ada produknya begitu. Seperti itu ya, saya kira. Dan sekali lagi
kita di KBRI seperti kata Pak Kuwai tadi selalu membuka diri ya untuk komunikasi gitu. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan kepada Mas Royan dan kawan-kawan PPP dalam beberapa kesempatan. Saya juga dulu mantan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Saya sampaikan kepada mahasiswa di kampus saya, buat saya tidak perlu ada demo mahasiswa kepada dekan dan rektornya, karena kan mahasiswa itu dekat sama dekan sama rektornya, bisa disampaikan langsung. Hal yang sama juga menurut saya agak aneh kalau misalnya jangan sampai terjadi. Ada misalnya mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang mendemo KBRI-nya begitu ya. Karena kan pintu KBRI selalu terbuka, artinya bisa disampaikan aspirasi pendapat itu langsung kepada KBRI gitu ya. Datangi saja kantor KBRI. Seperti yang kita lakukan saat ini itu merupakan salah satu bukti bahwasanya kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi ini perlu kita pelihara. Jadi ya model seperti ini perlu kita pelihara sehingga jalur komunikasi antara diaspora, antara pelajar, mahasiswa Indonesia yang di luar negeri itu tidak tidak tertutup gitu ya dengan perwakilan pemerintah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Silahkan kalau misalnya dari tadi ada permintaan dari Roy yang tadi menanggapi apa tadi? Kepada saya khusus ya soal tunjangan tukin ya. dosen, ya tukin dosen dan tenaga Ya itu memang sempat pengajar heboh ya kemudian. beberapa waktu yang lalu ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya itu pengetahuan kami itu sudah mulai diselesaikan ya oleh menteri yang sekarang begitu. Dan mudah-mudahan ke depan progresnya semakin baik ya untuk tunjangan kinerja dosen ya. Sebagai dosen saya juga ikut merasakan lah hal yang sama begitu ya. Seperti itu. Oke, itu tanggapan. Apa ya? Kalau boleh saya tambahkan sedikit, ada beberapa poin juga tadi terkait dengan format atau forum komunikasi ya ke depan antara KBRI Berlin. Ya, tapi saya rasa kita kan dalam berbagai kesempatan ya, karena juga tahu juga teman-teman di PPI Jerman dalam berbagai kesempatan kita kan selalu berinteraksi ya. Iya betul. Jadi nggak dibatasi oleh suatu forum, tapi kita juga dalam berinteraksi sehari-hari dalam berbagai kegiatan pun kita sering juga kok komunikasi dan juga dengan masyarakat tanpa harus dilakukan dalam forum atau acara tertentu gitu khusus. Tapi ini kita sehari-hari juga terbuka silakan berkomunikasi langsung. Kami sini ada Pak Randy juga, ada teman-teman juga dari protokol konsuler. Silakan kalau ada masukan, saran, usulan untuk perbaikan kita juga di sini. Dan yang kedua tadi saya juga sempat lihat terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pelajar ya. Mungkin dapat kami sampaikan juga dalam kesempatan ini sebenarnya kita sudah menyampaikan ke pemerintah pusat pentingnya untuk membuat suatu peraturan, pengaturan atau regulasi terkait misalnya tidak hanya bagi pelajar Indonesia di luar negeri, tapi juga bagi yang misalnya yang sedang melakukan internship, ya, magang. Kemudian kan di sini juga ada Freiwilligendienst, terus Ausbildung mungkin ya. Dan ini sudah kita sampaikan dan memang sekarang ini sedang dibahas secara internal di kementerian terkait di Indonesia, dan tentu yang kita ingin harapkan bahwa tidak hanya terlindungi dari fisik dan juga tapi juga perlindungan secara utuh, secara menyeluruh, termasuk keberadaan mereka di sini, keberadaan mereka di luar negeri, baik dari aspek keimigrasiannya dan juga mungkin juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, melalui kontrak kerja yang diberikan gitu ya. Jadi harapan kita ini akan menjadi payung hukum dalam rangka perlindungan tidak hanya pelajar tapi semua yang terkait dengan keberadaan
strategi pelajar atau mahasiswa yang ada di luar negeri, khususnya di Jerman. Jerman sendiri sudah melakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan beberapa negara yang disebut sebagai mobility agreement ya, mobility migration and mobility agreement. Harapan kita ini bisa juga direplikasi dengan Indonesia, dan tentu ini tidak mudah, tapi memang perlu pendalaman dan juga pembahasan yang saya rasa teman-teman PPI bisa memberikan masukan lebih lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, perlu kita ketemu lagi mungkin untuk mendiskusikan beberapa poin-poin yang ada di kajian tadi. Jadi deep dive ke masing-masing poin-poin itu sehingga kita bisa bersama-sama nanti bisa mungkin bisa identifikasi permasalahan yang ada dan mungkin bisa kita sama-sama carikan saran solusi untuk bisa kita teruskan ke pemerintah pusat. Jadi kami ajak, ke ruang kesempatan bagi teman-teman PPI di Jerman dimanapun untuk bisa memberikan masukan konstruktif untuk beberapa poin tadi. Jadi sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa realisir ya, terutama tadi yang seperti yang rancangan undang-undang perlindungan pelajar, sehingga nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar yang ada di luar negeri, tidak hanya di Jerman tapi di gitu mungkin Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Boy. Saya nambahkan sedikit ya. Menarik ini rancangan naskah akademik untuk undang-undang perlindungan pelajar. Nanti kalau boleh kami di-share naskahnya. Ya Pak Boy ya. Ya, boleh. Kita di-share naskahnya Royan. Ya. Tadi katanya sudah sejak 2023 ya. Diajukannya kemana waktu itu? Ke DPR langsung atau bagaimana? Iya, kalau tidak salah sudah diserahkan juga. Dan saya lihat ada di Kementerian Pendidikan juga sudah punya juga naskahnya. Tapi ini saya sedang minta untuk aksesnya. Ya, nanti nggak apa-apa kalau ada naskahnya coba di-share ke kami gitu. Nanti bisa kita coba follow up gitu ya. Karena memang salah satu tugas kita di perwakilan adalah memberikan masukan-masukan dan saran juga gitu ya ke pemerintah pusat gitu ya, saran-saran positif. Untuk diketahui juga tadi Pak Ko sudah menyampaikan juga salah satu contoh yang lain misalnya kita untuk Ausbildung misalnya. Nah ini Ausbildung kita juga sudah menyampaikan saran ke pusat agar pusat juga aware dengan tata kelola Ausbildung gitu ya. Sekarang ini kan sifatnya kan masih sporadis gitu ya, artinya bergerak sendiri-sendiri ya. Memang Ausbildung bisa di-apply dengan 3 cara ya kalau kami melihat ya. Satu dengan cara mandiri gitu kan, apply sendiri. Yang kedua yang sudah jadi best practice itu ada kerjasama antara Kamar Dagang Kadinda Jawa Tengah gitu ya dengan IHK Trier itu pengirim Ausbildung. So far so good ya, karena memang KBRI ikut terlibat di situ ya, involved dari awal. Dan yang ketiga adalah lewat agensi ya. Nah ini lewat agensi ini yang tata kelolanya yang perlu kita cermati ya, dan ini kita sudah usulkan ke pemerintah pusat dan sekarang sudah bergulir ya proses pembicaraan dan diskusi-diskusinya. Kemudian yang menarik juga tadi dari poin tadi adalah pembatasan usia di lapangan kerja ya. Ini juga menarik ya karena memang sebagaimana kita sama-sama tahu gitu ya, walaupun kuliah S1 di Jerman itu teorinya 3 tahun gitu, tapi faktanya sangat sulit yang bisa 3 tahun pas gitu ya. Ya sebagai sesama pernah student di Jerman kita bisa mengerti lah gitu ya. Dan itu memang dampaknya jadi besar ketika misalnya setelah studi S1 lanjut S2 gitu ya di Jerman, apalagi misalnya yang hobi kuliah lanjut lagi sampai S3, begitu pulang ke Indonesia usianya sudah tembus 30 tahun lebih gitu ya. Terus mau melamar jadi PNS atau ASN misalnya terkendala oleh batasan usia 30 tahun atau 35 tahun ya jadi problem juga gitu ya. Ya, itu bagus poinnya, nanti bisa kita follow up insya Allah gitu ya. Di KBRI, kita di sini banyak fungsi-fungsi, ada atas-atasnya juga yang tersangkut di poin soal usia lapangan pekerjaan ini ya. Saya kira itu sementara. Satu lagi saya lupa kan waktu
Mungkin ada teman-teman dari PPI waktu itu kan juga ikut ya ketika Bapak Wamen Dalam Negeri berkunjung ke Jerman dalam rangka untuk menyempurnakan undang-undang pemilu yang dilakukan saat ini sedang tengah digodok, dibahas di pemerintah pusat. Nah, ini dalam kaitan ini mungkin ya itu tadi terkait dengan yang poin mengenai kajian mengenai DPR itu mungkin ya itu tadi kita mungkin bisa ngasih masukan juga seperti yang tadi sampaikan semacam comparison ya ada comparison Vergleichung ya. Tentu waktu kunjungan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri ke sini sudah mendapat masukan mungkin ada poin-poin yang perlu di highlight di situ ya, mungkin perlu di fine tuning untuk kita bisa sampaikan sehingga penyusunan undang-undang itu juga nanti mungkin bisa secara komprehensif bisa menampung semua masukan dan usulan yang ada. Momentumnya bagus ini. Momentumnya saya rasa baik sekali gitu pas. Waktu itu teman-teman di IPS juga sudah menyampaikan juga beberapa masukan dan mungkin ini kesempatan yang baik nanti bisa kami forward juga langsung kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya ya. Bima Arya. Gitu. Itu yang mungkin saya hampir lupa tadi, tapi ini kesempatan baik, momentum saya rasa untuk bisa kita kasih masukan sama-sama ke pusat. Nah, untuk terkait yang TNI Polri tentu kebetulan ya atas pertahanan, atas polisi kebetulan sedang ada kegiatan dinas di luar Berlin dan tentu nanti kita akan juga sampaikan ke beliau-beliau aspirasi dan tuntutan ini dan tentu nanti melalui channel yang ada akan diteruskan ke pusat. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Puai. Silakan tanggapan dari PPI kalau ada sebelum kita akhiri. Iya mungkin sebelum kita tutup saya menanggapi tadi. Terima kasih Pak Ronis dan Pak Fajar atas tanggapannya. Betul, untuk soal UU Perlindungan Pelajar ini dampaknya juga untuk teman-teman yang tidak hanya student ya, tapi juga Acubi dan FSC Yotler atau program Freiwillig Dienst lainnya. Dan ya seperti kita tahu juga tahun lalu ada masalah dengan teman-teman yang magang ke sini kan, itu juga turut menjadi keprihatinan kami juga. Kemudian tadi terakhir soal UU Pemilu ya, ini juga saya lihat menjadi tuntutan masyarakat juga tentang sistem perpolitikan di Indonesia. Saya kira nanti kajiannya bisa segera kami keluarkan. Sebenarnya saya sudah siapkan Pak untuk perbandingan gaji dan pendapatan DPR di Indonesia dengan di Jerman. Tapi memang ada banyak angka yang tidak transparan. Nah ini yang menjadi tuntutan kami Pak. Kami tidak tahu dana resesnya berapa, dana perjalanan dinasnya itu berapa. Kalau di Jerman kan transparan, anggota DPR tuh upload penghasilan dan tunjangan-tunjangannya di website masing-masing tuh biasanya. Jadi kita bisa cek itu uangnya berapa, pajaknya mereka bayar berapa. Nah kalau di Indonesia kan nggak ada bentuk transparansi seperti ini. Ya kemarin sih sudah terlihat ya, tunjangannya berapa, gaji pokoknya berapa, ya sekitar 60 jutaan ya. Nah mungkin kita bisa coba nanti bandingkan dari sana. Ya, ada yang ini ada yang resen nih dari Engelbert Oliver Toda dari Leipzig. Betul ya? Saya nyebut namanya. Ya, benar. Ya, halo. Nama saya Engelbert, saya dari Leipzig. Saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak-Bapak dari KBRI yang memang sudah mau mendengarkan kita dan sudah membuka ruang dialog untuk kita bisa bareng-bareng lah membahas ini. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan, karena tadi juga dari Mas Royan sendiri, dia mention bahwa memang ada satu kajian dan tuntutan dari PPI Dunia yang sudah masuk ke Bapak-Bapak sekalian, tapi sayangnya belum ada tindak lanjutnya gitu loh. Nah, sebenarnya mau nanya aja sih, kayak apakah kayak informasi apa yang
nanti kita akan dapatkan dan mungkin dalam jangka waktu berapa lama kita akan bisa dapat follow up dari kelanjutan tindak lanjut dan tuntutan ini sih, seperti itu. Itu sih. Ya, cukup ya? Gilbert. Panggilannya Pak Toda, Pak Oliver atau Enggak, Pak. Engel. cukup Engel ya? Ya. Pak Koy atau saya dulu menjawab? Oke, mungkin Silakan, saya dulu mungkin ya. Jadi terkait dengan time frame, karena ini tentu kan proses ya, secara berkelanjutan, dan proses ini saya rasa akan dibahas oleh semua kementerian terkait yang ada di Indonesia, dan tentu nanti kita juga akan KBRI Berlin dan juga tentu juga beberapa perwakilan yang ada di Jerman, KJRI Hamburg maupun Frankfurt tentu akan terus mendorong, terus mengingatkan tuntutan dan juga aspirasi serta kajian yang disampaikan. Nah itu in between, nah itu tadi in between untuk bisa menjaga momentum itu, Mas Engel. Itu kita from time to time kita bisa terus kasih masukan, kasih itu tadi kajian dan semacam tidak perlu panjang-panjang ya saya rasa, tapi mungkin ada kajian masukan yang sebagai untuk menjaga momentum ini agar mereka juga bisa terus menindaklanjuti apa yang menjadi concern dari teman-teman PPI yang ada tidak hanya di Jerman tapi di seluruh dunia, sehingga momentum itu terjaga, sehingga fokus perhatian bisa mereka berikan, dan harapan kita semua tentunya ada follow up. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa poin yang sudah mendapat respon dan sudah ditindaklanjuti ya oleh beberapa kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Tapi again kembali kita perlu menjaga momentum ini. Saya rasa kita sama-sama nanti kita juga akan dari pihak kita dari KBRI Berlin tentu akan terus menanyakan dan juga mendorong agar kajian dan tuntutan aspirasi ini mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat, gitu ya. Ya, gitu mungkin. Ya, Pak Koy. Ya, betul sekali. Jadi yang bisa kita lakukan memang kita meneruskan ya, menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan begitu ya. Nah, terkait responnya tentu kan kita akan menunggu ya dari pemerintah pusat ya. Jadi walaupun tapi kita terus mendorong lah ya, kita terus mendorong, dan saya pikir ya Pak Koy, kawan-kawan PPI juga tidak ada halangan untuk langsung menyampaikan juga bisa ya. Bisa juga langsung menyampaikan gitu. Jadi kita sama-sama menyampaikan baik dari kawan-kawan PPI maupun dari KBRI, kita menyampaikan hal yang sama begitu. Nah, terkait dengan bagaimana follow up-nya ya kita tentu saja berharap pemerintah pusat bisa segera memfollow up-nya gitu ya. Dan kalau kita cermati situasi beberapa hari belakangan ini kan kita melihat pemerintah cukup merespon apa yang terjadi dan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat begitu ya. Ya memang semuanya itu merupakan satu proses ya yang harus dilalui gitu ya, seperti itu. Dan ya kita sebagai anak bangsa tentu tidak boleh bosan-bosan ya memberikan saran masukan kepada pemerintah begitu ya, demi kebaikan kita bersama begitu. Demikian juga yang sering kami lakukan di KBRI juga begitu ya, kita ngasih masukan ke pemerintah. Sekarang kita kasih masukan, nanti mungkin remindernya kadang kayak sebulan kemudian atau setengah tahun kemudian terus begitu, seperti itu ya, kita follow up terus begitu ya. Karena kan kita juga maklum bahwasanya yang dikerjakan oleh pemerintah pusat kan jauh lebih besar gitu ya daripada yang dikerjakan oleh perwakilan begitu ya. Kalau perwakilan fokus hanya ke Jerman begitu kan, atau misalnya perwakilan di negara lain fokus ke negara itu, tapi kalau pemerintah pusat kan yang dipikirkannya mengikuti banyak hal gitu ya, walaupun memang banyak bagian-bagian, banyak kementerian gitu ya. Dokter ini. Oh ya, terus sebagai contoh misalnya pemerintah pusat itu kan sudah menggaungkan membangun ekosistem semikonduktor ya, untuk kawan-kawan semua ketahui, barangkali ada yang belum tahu nih. Jadi kita pemerintah pusat itu sudah mulai aware sejak akhir tahun 2023 Indonesia itu tertinggal ya di bidang semikonduktor,
Sehingga kita perlu mengejar ketertinggalan itu, ya dihitung oleh para ilmuwan itu kita tertinggal sekitar 30 tahun lah gitu ya. Nah, ini kita perlu kejar, kalau enggak kita hanya sebagai user dan konsumen saja gitu ya. Handphone yang kita pegang kita nggak pernah tahu isinya apa, laptop yang kita pegang kita nggak pernah tahu isinya apa gitu kan. Dan kita nggak bisa produksi sendiri dan sebagainya gitu ya, karena chipnya kita belum bisa buat dan sebagainya. Nah, itu kesadaran itu mulai muncul dan itu disambut oleh KBRI Berlin gitu ya, sepanjang tahun 2024 contohnya itu kita melakukan penjajakan kerjasama gimana caranya ekosistem semikonduktor itu bisa dibangun di Indonesia begitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa KBRI Berlin lakukan adalah membangun sumber daya manusia untuk ekosistem semikonduktor itu, karena simply Pak Dubes Hafaz yang sebelumnya itu sudah banyak komunikasi dengan para istilahnya para big player in semikonduktor dunia. Mereka mengatakan kepada beliau kalau mereka mau investasi di Indonesia membangun industri semikonduktor, simply yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia S1, S2, S3, bahkan juga bidang vokasi. Dalam hal ini kalau dalam konteks Jerman adalah Azubi di bidang semikonduktor atau microelectronics. Nah, itu kita sepanjang tahun 2024 KBRI Berlin menyambut upaya itu. Kita banyak melakukan penjajakan ke banyak kampus gitu ya, dan komunikasi juga dengan pemerintah Indonesia bagaimana supaya ada jalan ya, ada support gitu ya dari pemerintah untuk membangun, mencetak sumber daya manusia di bidang semikonduktor ini. Ini satu contoh saja gitu ya. Tapi ternyata kan upaya itu kan tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Jadi perlu kesabaran gitu ya. Perlu kesabaran untuk terus mendorong begitu ya, sampai ya intinya supaya jangan sampai masuk angin lah gitu ya. Rencana itu tidak masuk angin, tidak hilang di telan masa begitu ya, tapi terus digaungkan dan diingatkan. Ya itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Begitu. Silakan kalau ada lagi dari Royan dan kawan-kawan lain. Ya, mungkin tinggal 5 menit, mungkin menutup aja Pak. Jadi tadi bagus inisiatifnya untuk semikonduktor di tahun lalu. Nah, sayangnya saya belum bisa melihat arah pergerakan atau prioritas dari pemerintah yang sekarang. Apalagi soal semikonduktor ya, kok malah kayaknya tidak terdengar di narasi publik gitu ya. Mungkin kita sering dengar lebih ke hilirisasi, industrialisasi, rare minerals dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan juga ke kami apa yang didengarkan dari pemerintah pusat mengenai prioritas ini. Kemudian menutup juga, ya tentu kami mengharapkan ada pintu komunikasi ya. Mungkin Pak Ronius atau Pak Koy nanti bisa sampaikan saja ke kami. Kalau ada aspirasi lagi nih, saya sampaikan atau kami sampaikan lewat kanal apa, melalui siapa. Dan saya kira kita juga sudah sering diskusi, Pak Ronius, soal aksi massa, demonstrasi, dan lain sebagainya. Pak Ronius juga terakhir menjabat wakil dekan di Unila ya. Jadi udah paham lah soal demonstrasi dan pengumpulan aksi massa dan lain sebagainya. Saya kira ini suatu Bestandteil yang tidak dapat disingkirkan dari sebuah demokrasi. Jadi kami juga mempersilakan untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya dalam bentuk apapun, dan salah satu kanalnya adalah melalui aksi massa. Jadi selama itu masih dalam batas yang ya damai, yang wajar, saya kira juga teman-teman nggak akan berbuat aneh-aneh Pak di Jerman. Jadi itu masih harus terus digaungkan. Saya kira itu. Tapi bentuk usaha untuk audiensi dan pertemuan langsung seperti ini patut terus kita jaga. Saya juga mengapresiasi KBRI, kita sudah sering berjumpa dalam 1-2 tahun terakhir ini mendiskusikan isu-isu kritis dan strategis. Saya kira masih banyak yang dapat didiskusikan sebenarnya, karena ini baru 1 tahun Bapak Prabowo menjabat ya. Saya juga masih meraba-raba ini arahnya kemana gitu ya. Ya, tapi situasi tidak stabil seperti sekarang ini sepertinya masih akan terus terjadi. Jadi mungkin kita siap-siap saja, KBRI dan PPI Jerman, PPI cabang, kita harus sering-sering mengadakan sesi forum seperti ini. Ya, terima kasih. Ya Royan, sedikit update saja soal semikonduktor. Ini ada sedikit kabar bahagia gitu. Jadi kemarin kami di Satker Adikbud itu dimintai data untuk untuk beasiswa Garuda ya. Mungkin pernah dengar ya, Pak Prabowo kan mencanangkan satu beasiswa namanya beasiswa Garuda. Nah, itu dari Kementerian Kemendikti ya? Ya, dari Kemendikti saja. Jadi kementerian itu minta
kampus-kampus mana yang kira-kira cocok dengan apa istilahnya dengan target pengembangan ilmu untuk beasiswa Garuda tersebut. Nah, salah satu targetnya itu disebutkan adalah semikonduktor. Nah, itu salah satu follow up yang kami lihat gitu ya. Salah satu follow up positif gitu ya, dan itu sudah kami sampaikan ke kementerian seperti itu. Itulah. Tapi sekali lagi saya katakan, dan Pak Kwa juga sudah katakan tadi, intinya kita harus terus gitu ya, terus menyampaikan, merimain dan seterusnya gitu ya, tidak bosan-bosan gitu, karena pada akhirnya juga kita berharap itu akan tercapai yang kita harapkan bersama-sama. Ya, Begitu, Pak Kwa mau tambahkan? sedikit aja. Tadi yang seperti yang sampaikan Mas Royan, tentu sebagai negara demokrasi, penyampaian pendapat, unjuk rasa itu tidak dilarang dan dijamin oleh konstitusi, Ya. baik di Indonesia maupun di Jerman, sepanjang memang dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Saya rasa ini sah-sah aja dan tidak ada yang melarang, itu jadi hak dari masyarakat Indonesia. Itu. Ya. Betul sekali Pak Kwai. Ya, kebebasan berpendapat kan sudah dijamin di konstitusi kita ya. Artinya itu sudah tidak diragukan lagi sepanjang dilakukan di koridor yang benar kan begitu ya. Seperti itu. Begitu ya. Oke. Mas Ketua, Royan. Siap, Pak Ronius, Pak Kwai, Pak Randy. Ya, oke. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan ini, dan seperti tadi sudah kita katakan, ini bukan forum yang pertama dan terakhir, dan kita juga bukan berarti komunikasi kita putus hanya di forum seperti ini saja. Itu kita juga sering ketemu, apakah di acara KBRI atau di acara PPI begitu ya. Dan pintu KBRI selalu terbuka, seperti kemarin Royan dan kawan-kawan tiba-tiba mau silaturahmi, ya kita persilahkan gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Intinya kita selalu bisa menjalin komunikasi yang baik gitu ya, baik bukan hanya dengan PPI tapi juga dengan berbagai masyarakat dan diaspora yang ada di Jerman gitu ya, kita terbuka. Itu saja saya pikir, dan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kwai, kepada Pak Randy, Mas Dimas, Mbak Ica, kemudian Royan dan kawan-kawan ketua kawan PPI semua yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di ruangan ini, Mas Ketua Kenneth dan Edi, gitu ya. Kalau ada yang salah kurang dalam membawakan acara ini, mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini berkontribusi positif buat negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai, yang non jauh di sana, gitu ya, dan ada harapan-harapan besar yang kita letakkan bersama di dada kita masing-masing untuk bangsa dan negara kita ke depannya bisa lebih maju, bisa lebih baik ya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang sekarang maupun presiden-presiden berikutnya ya, seperti itu. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.